Ibu Saudara, kembali pada pagi hari ini kita berkumpul dalam mesbah keluarga. Kita rindu memuji menyembah Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini bukan sedang menyaksikan sebuah tayangan, tapi mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Puji Tuhan, saat terindah di dalam hadirat-Mu. Saat terindah dalam hadirat-Mu, Rasakan kasih-Mu Tuhan. rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah, Saat terindah dalam hadirat-Mu, ya Yesus, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhi, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. katakan saat indah bersama-Mu Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Pemazmur mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati saat indah bersama dengan Tuhan. Nyanyikan pujian ini, saat terindah. Saat terindah dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, rasakan
menjamah Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hari Rabu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, saat indah bersamamu Tuhan, itu yang kami rindu. Menikmati Engkau dalam hari Rabu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, nikmati hadiratnya. Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hari Rabu. Kaulah dambaan hidupku Tuhan, kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hati kami. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, mari memuji menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami nikmati kehadiran-Mu, ya Allah yang kehadiran-Mu Tuhan yang kami Katakan saat indah bersamamu. Saat
kembali jemaat Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir. Pagi hari ini Tuhan, kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu selalu digenapi. Kalau Engkau sudah menggenapi Tuhan kelahiran-Mu, kematian-Mu bagi dosa-dosa kami, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga, kami percaya Tuhan, janji-Mu tentang kedatangan-Mu kedua kalinya pasti juga akan digenapi. Sebab itu Tuhan, kami rindu, kami Tuhan didapati tetap setia, tetap menanti-nantikan Engkau, tetap tekun di dalam Engkau. Itulah jadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kamu menjaga hidup kami agar senantiasa kudus di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di pemandangan mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, apakah saudara sudah siap? Bagaimana dengan keadaan rohani kita saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita diingatkan untuk tetap setia, untuk taat kepada Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangannya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengantar kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu Amin. masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari gunakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Untuk tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita pada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengantar kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengantar kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah. Sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus,
masih ada, selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. selama waktu masih ada, Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. terima kasih Tuhan. Kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada sebagai kesempatan yang Tuhan beri untuk tetap tekun mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau telah pelihara kami sepanjang hari, sepanjang minggu, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua anugerah yang Kau berikan. Sekalipun kami tidak ibadah di gereja, tapi kami megang satu mezbah keluarga masing-masing dan mezbah pribadi. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi secara khusus, urapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, sekalipun kita tidak ada atau kita bertemu di gereja, tapi kita bersyukur pada Tuhan ya. Kalau Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih jaga kita. Kita boleh merayakan Jumat Agung, Minggu Paskah, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kembali sebagaimana Roma 13 ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam. Kita akan baca dalam Roma 13 ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Firman Tuhan kembali yang kita baca hari ini. Hari sudah jauh malam, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, bahkan sangat dekat. Bukan saya sangat dekat, sangat singkat. Sebagaimana Ibrani 10:37 yang berkata demikian, Ibrani 10 ayat yang 37 yang berkata demikian. Ibrani 10 ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguh kedatangannya. Berarti kedatangan Tuhan sangat sedikit waktu lagi, tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus pekah melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita lihat dengan mata jasmani, melalui televisi, atau kita dengar. Dan hari juga kita mengalami yang mencekam dunia ini, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, bahkan sangat sedikit lagi. Biar kita menjadi orang yang percaya, pekah akan suara Tuhan. Kenapa kita harus peka? Sebab iblis pun tahu. Sebagaimana Wahyu 12 ayat yang ke-12b yang berkata, Wahyu 12 ayat yang ke-12b yang berkata demikian. 12b yang berkata demikian. Iblis telah turun kepadamu dalam gerang yang dahsyat, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kalau iblis tahu kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, kita tidak peka, kebangetan. Kita tahu melalui peristiwa ini bahwa kedatangan Tuhan sangat singkat.
Mulai kita dengar dari pada minggu pertama, di mana di dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14, dan kita dengar 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, bagaimana keadaan gerakan-gerakan dalam bumi ini sehingga terjadi bencana-bencana alam, sehingga manusia tidak nyaman tinggal di bumi ini. Goncangan bukan saja di bumi, tapi juga di langit. Kenapa demikian? Ini buat tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah dianggap itu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan ini yang kita lihat, yang dilihat melalui firman Tuhan. Tapi Alkitab juga menulis saat itu dalam satu penglihatan Tuhan berbicara langsung kepada murid yang dikasih yang bernama Yohanes, sebagaimana Wahyu 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Wahyu 1 ayat ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan siap mata akan melihat dia. Siapa dia ini? Yesus. Juga mereka yang telah menikah dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Ini penampakan Tuhan Yesus di akhir zaman. Dia akan datang. Dia akan datang. Dia akan datang. Maka ketika Tuhan dalam kemuliaannya yang mengajak muridnya di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-5, Matius 17 ayat yang ke-5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Di saat ini, ketika Tuhan membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes, ketika naik ke bukit, ke gunung, di situ Tuhan di dalam kemuliaannya, wajahnya seperti matahari, dikatakan pada ayat yang kedua, bahkan yang putih bersinar-sinar seperti terang. Dikatakan pada ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Dan satu Elia dan Musa ada bersama-sama dengan Yesus, sebagaimana ayat 3. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkan dia. Ada suara dari surga, dengarkanlah dia. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan datang. Dia akan datang kembali ketika naik ke surga, dan jadi ada malaikat berkata, dia akan datang kembali, sebagaimana dalam Rasul-Rasul 1 ayat 9 dan sampai 11. Sudah yang mengatakan demikian, terang kata Yesus disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia datang. Dia naik ke surga. Kalau dia naik ke surga, dia juga akan datang kembali. Dia datang dalam kemuliaannya. Dia datang dalam kemuliaan sebagaimana Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Jadi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas Yesus akan datang dalam kemuliaan, diiringi malaikat-malaikatnya
Dia akan datang di dalam kemuliaannya beserta malaikat-malaikatnya. Maka Alkitab jelas apa yang tertulis sesirat dalam Alkitab ini menjadi satu kenyataan. Kalau dia datang di dalam kemuliaannya, maka kita sebagai orang yang percaya, dengarkanlah dia. Apa? Sebagaimana dikatakan tadi dalam Matius 17 ayat yang Matius 17 ayat yang kelima, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Kalau dia dengarkan dia, apa dikatakan? Nggak mungkin dia bohong, nggak mungkin dia dusta. Perkataan iya dan amin. Sebab Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Perkataannya dapat dipercaya. Maka dikatakan tadi kembali Wahyu 1:7, lihatnya ia datang dengan awan-awan, dan siap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Berarti pasti terjadi apa yang tuliskan Wahyu 1 ayat 7, pasti akan terjadi. Dia datang dengan awan-awan. Maka dikatakan firman Tuhan, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya amin. Apa artinya ya amin? Pasti akan datang. Apa artinya ya amin? Pasti akan datang. Sungguh benar akan datang. Kalau dia akan datang, bagaimana sikap kita? Dengan persoalan hidup yang kita hadapi, dengan masalah, problem yang kita hadapi, dengan situasi yang kita hadapi, apakah kita masih mempertahankan iman kita? Firman Tuhan katakan, barang siapa ikut aku, dia semua memikul salib, dia menyangkal diri. Justru orang hanya maunya enak. Justru katakan, mikul aku, ikut aku, pikul salib. Maka kita sebagai orang yang percaya, biar kita mau sungguh-sungguh setia, sekalipun tantangan demi tantangan kita hadapi, kita mau setia ikut Tuhan. Sebagaimana Wahyu 2 ayat ke-10, B, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Maka kehidupan diberikan kepada orang yang setia. Kapan? Sampai nafas yang terakhir dia tetap setia ikut Tuhan. Tantangan masih ada, masalah pasti ada. Selama bumi masih berputar, soalnya tidak bisa lepas daripada tantangan, gak lepas dari persoalan. Semua ada masalah. Tapi satu perkara yang Tuhan mau, itulah setia. Sampai nafas yang terakhir, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Biar kita semuanya hadir. Kita mau setia ikut Tuhan. Tantangan, masalah ada, tapi tetap setia ikut Tuhan sampai Maranatha. Tuhan sudah. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai ayatnya ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk dengan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang tanggungnya, dan sengsara kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjar yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke perantaian, seperti hidup domba yang teluh di depan orang-orang yang menghina. Ia tidak membuka mulutnya. Satu pribadi yang dinubuatkan oleh Yesaya, dia mengalami hinaan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami sengsara. Dia bagikan domba yang disembelih. Dia mengalami aniaya, penindasan. Dia inilah yang berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Sebab dagingku ada benar-benar makanan, dan darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup untuk aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Dan siapa memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya tadi, satu pribadi yang menderita, sengsara, diejek, dihina, dan pribadinya bernama Yesus Kristus. Sebagaimana Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58 ini, ia berkata, makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, tidak lain ada pribadi Kristus. Sebab dia berkata, akulah roti hidup. Maka kita makan perjamuan suci ini, bagikan kita makan tubuh dan darah Tuhan. Untuk apa? Tidak lain firman Allah katakan, untuk hidup yang kekal. Bukan saja hidup yang kekal, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bila mana kita dipanggil Tuhan, dan saat ketika Tuhan datang, kita akan dibangkitkan. Maka kita perlu makan perjamuan suci ini. Bahkan lebih pada itu dikatakan pada ayat 56, engkau dalam aku dalam engkau, bagai sekutu yang rapat. Intinya, sebagai kita hidup kekal, dan Tuhan akan membangkitkan kita lewat perjamuan suci. Maka kita betapa penting kita makan perjamuan suci ini. Perjamuan suci bukan makan sekedar makan biasa, tapi hayati dengan sungguh-sungguh. Sebelum menikmati perjamuan suci, kita periksa diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri. Apakah kita masih menyimpan kepahitan? Apakah menyimpan dosa? Apakah menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam hati kita atau hidup kita? Bereskan dengan Tuhan. Bereskan suami istri. Bereskan anak dengan orang tua. Bereskan saudara semua. Supaya kita menikmati perjamuan suci benar-benar diberkati. Sebab Alkitab menulis dalam 1 Korintus 11 ayatnya ke-28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang sebelum kita makan perjamuan suci, tiap-tiap orang menguji diri sendiri atau memeriksa diri sendiri. Saya dan saudara periksa, dan baru itu kita makan roti dan minum cawan. Kalau kita periksa ada yang tak beres, kita minta ampun kepada Tuhan. Mulai perjamuan suci ini, sehingga berkat
yang Tuhan katakan pada ini menjadi satu kenyataan. Ada kebangkitan, ada sekutuan dengan Tuhan, ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita semua. Maka pada pagi hari ini, turunkan berkat-Mu atas pejalan kursi, dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam tubuh Kristus, bukanlah cawan minuman anggur, tetapi dalam sekutuan darah Kristus, yang kau akan makan minuman sesungguhnya yang bawa hidup kekal. Amin. Saya mohon hormat mengambil bagian perjamuan suci, mengambil masing-masing, dilayani, karena tidak saat ini kita tidak di saudara tidak di gereja, tapi layani melalui suami atau anak laki-laki yang melayani perjamuan suci ini. Bagikan pada kelompok saudara masing-masing atau sendiri, peganglah sendiri. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutusan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, saat perjanjian yang baru, demikian darah, perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala saudara. Taruh darah Tuhan dada saudara. Mari sidang jemaat saya jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan dibagi saudara, bukankah di dalam bersuara tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang terpecah-pecah. Ambil cawan Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh tangan kiri dada saudara. Bila ada sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Kita percaya kuasa bilurnya masih untuk menyembuhkan. Dengar baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah bersyukur diberkati dan diberi saudara, bukankah di dalam tubuh darah Kristus? Amin. Mari kita makan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan doa syukur saat ini dinaikkan oleh Ibu Gembala. Glory, haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah. Kalau kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, kami juga mendengarkan suara-Mu Bapa. Bukan karena kami hebat Bapa, tapi karena Engkau baik Bapa. Kami Tuhan haleluya berterima kasih Bapa. Kalau pada saat ini kami masih diberikan kesehatan, umur panjang ya Bapa. Oh haleluya, walaupun Tuhan kami hidup di tengah-tengah pandemi ya Bapa, tapi kami Tuhan masih diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa buat segala kemurahan dan kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami Bapa. Makasih pada saat ini kami mau berdoa Tuhan. Haleluya, mohon senantiasa kemurahan
rahmat dan belas kasihan-Mu ya Bapa. Bagi Tuhan saudara-saudara kami di mana saja berada di seluruh dunia ini, walaupun yang ada di negeri kami, bangsa kami Indonesia, umat-Mu, Bapa jemaat-Mu di Batu Karang ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Bapa. Oh haleluya, berkati Tuhan, berikan kekebalan tubuh kami ya Bapa, supaya kami Tuhan haleluya tetap sehat di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami juga berdoa akibat daripada haleluya pandemi ini ya Bapa, akibat daripada Tuhan COVID-19 ini Bapa, yang memberikan dampak ya Bapa, memberikan ya Bapa kesesakan, kesukaran bagi Tuhan haleluya manusia di mana saja berada, dan juga umat-Mu dan juga jemaat-Mu ya Bapa. Mohon kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Haleluya, lemah Kau kuatkan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit Bapa, kami percaya Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dimanapun kami berada, kami meyakini akan janji-Mu ya Bapa, bahwa Kau akan senantiasa menyertai kami, melindungi kami ya Bapa. Haleluya, siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di Batu Karang Ciracas ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Dan kami juga teringat kepada haleluya mereka yang masih bekerja, mereka yang masih berusaha Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada, berkati bawah tangan-Nya Bapa. Dan terima kasih banyak juga kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Bapa, yang sudah memperhatikan ya Bapa, haleluya, berkorban ya Bapa, memberikan persembahan Bapa, apapun yang mereka berikan ya Bapa, baik tenaga, pikiran, waktu, atau mungkin juga keuangan, Engkau balas lipat kali ganda. Dan kami juga berdoa buat mereka yang berulang tahun ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati kesehatan, umur panjang. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa, dimanapun kami berada. Kami percaya dan yakin Kau senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, patut kami berterima kasih kepada Engkau. Kau firman mengingatkan kami kembali, hari sudah jauh malam, menunjukkan bahwa Engkau sebentar akan datang. Bahkan di dalam Wahyu 1 ayat 7, ketika Engkau menampakkan diri kepada Yohanes bahwa Engkau akan datang. Bahkan dalam Matius 17 jelas, dalam kemuliaan ada suara yang berkata, dengarkanlah Dia. Suara bukan di surga suara, tapi suara di surga, dengarkanlah Dia. Satu ketika Dia datang dan kemuliaan, dan Alkitab menulis pasti terjadi. Ya amin, pasti akan datang, sungguh benar akan datang. Biar kami yang masih Tuhan berikan panjang umur, masih diberi kesempatan yang baik, kami introspeksi diri kami menunggu kedatangan Engkau, supaya kami hidup ini setia, dan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang singkat ini kami sia-siakan, kami gunakan dengan baik untuk lekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan hiduplah ikuti tapak kaki Yesus lebih pada Tuhan. Kami pekakan suara Engkau, apa yang jadi kehendak Bapa, kami melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, satunya lain kembalikan kami pada minggu depan. Dalam Tuhan izinkan kami ada di gereja, tapi Kau tidak izinkan kami mesbah keluarga masing-masing atau mesbah pribadi. Berkati semuanya, amin. Terima kasih Bapa di surga. Saat kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.